warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Pratiwi Jayanti, NIM 2018-017169 dari kelas 5A03. Mari kita belajar mengenai analisis fundamental MLBI. Apa itu MLBI? MLBI adalah kode saham dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Berikut data rasio perusahaan subsektor industri di bidang makanan dan minuman. Di sini saya menggunakan 3 perusahaan lainnya sebagai perbandingan. Yang pertama ada IKAN, PT Era Mandiri Semarang Tbk. Yang kedua ada PSDN, PT Prasida Aneka Niaga Tbk. Dan yang terakhir ada COCO, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Untuk perbandingannya, di sini saya menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama ada ROE, Return on Equity. Yang kedua ada DER, Debt to Equity Ratio. Yang ketiga ada BER, Price to Earning Ratio. Yang keempat ada PBVR, Price to Book Value Ratio. Dan yang terakhir menggunakan Dividend Yield, di mana kita dapat melihat nilai ROE, IKAN, dan PSDN menunjukkan nilai minus, di mana seharusnya nilai ROE adalah semakin besar maka semakin baik terhadap laba perusahaan. Untuk melanjutkan perbandingan kembali, kita hanya menggunakan MLBI dan COCO. Mari kita lihat kembali analisis rankingnya, di mana nilai ROE-nya lebih unggul di MLBI yang menunjukkan lebih besar. Dan yang kedua ada DER-nya, di mana semakin kecil semakin baik, berarti lebih unggul di COCO-nya. Dan yang ketiga ada PER-nya, sama, semakin kecil semakin baik, berarti lebih unggul di MLBI. Dan yang keempat ada PBN, semakin kecil semakin baik, maka lebih unggul COCO. Di mana dividend yield semakin besar semakin baik, maka lebih unggul di MLBI. Mengapa memilih MLBI? PT Multi Bintang Indonesia Tbk adalah perusahaan go publik dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, banyaknya penghargaan yang didapat oleh MLBI, salah satunya menerima posisi kedua di Indonesia Corporate Social Responsibility Award 2017 oleh Economy Review. Dan yang ketiga, PT Multi Bintang Indonesia Tbk mencatat penjualan sepanjang tahun dan mengantongi penjualan bersih sebesar 3,71 triliun rupiah pada akhir tahun 2019. Dan alasan terakhir, walaupun sebagai perusahaan industri minuman beralkohol, dalam pembagian dividen per saham sangat tinggi. Profil PT Multi Bintang Indonesia Tbk. PT Multi Bintang Indonesia Tbk bergerak di bidang produsen bir di Indonesia. Perusahaan menghasilkan dan memasarkan berbagai produk merek dagangan, termasuk bir Bintang, Heineken, Guinness, Krimsen, Bintang Zero, dan Reserve. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1929. Pada tahun 1981, MLBI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham LBPI kepada masyarakat sebanyak 3.520.012 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 1.570 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 1981. Perjalanan MLBI dari tahun ke tahun. Pada tahun 1931, pertama kali didirikan sebagai Netherlands Indisch Beer Breweries. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada 21 November 1931 di Surabaya Brewery dan memproduksi Java Beer yang merupakan cikal bakal bir Bintang. Pada tahun 1936 sampai 1949 menjadi pemegang saham utama, di mana
pemegang saham utama perusahaan yang berubah nama menjadi Heineken setelah Perang Dunia Kedua. Brewery kembali beroperasi dan memperkenalkan Heineken Bir ke pasar. Pada tahun 1965 sampai 1967 mendapatkan kembali kepemilikan, di mana perusahaan diambil alih oleh pemerintah selama periode nasionalis di Indonesia, dan 2 tahun kemudian Heineken regained ownership and the brand bintang baru Westbourne kembali lahir. Pada tahun 1972 sampai 1973, nama baru perusahaan, di mana perusahaan berubah nama menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia, dan setahun kemudian Brewery Tangerang mulai beroperasi. Pada tahun 1981 sampai 1982 terdaftar di Bursa Efek, di mana perusahaan menjadi go publik di tahun 1981 dengan pencatatan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebagai PT Multibintang Indonesia Tbk. Setahun kemudian Multibintang mulai memproduksi Grand Sand. Pada tahun 1997 sampai dengan 2005, perusahaan merelokasikan operasional brewing dari Surabaya ke Sampang Agung, di mana brewery yang baru dibangun. 8 tahun kemudian, lebih tepatnya di tahun 2005, pendirian PT Multibintang Indonesia Niaga untuk penjualan dan pemasaran merek perusahaan. Pada tahun 2013, Tangerang Brewery menyelesaikan peningkatan teknis dan menandai 40 tahun beroperasi di Tangerang. Pada tahun 2014 sampai 2017, PT Multibintang Indonesia memiliki varian minuman baru. Alangkah lebih baiknya jika kita ingin membeli suatu saham, kita mengenal lebih dahulu struktur manajemen dari PT tersebut. Maka saya paparkan struktur manajemen PT Multibintang Indonesia Tbk. Berikut ini adalah tabel pemegang saham. Dari tabel pemegang saham, pemegang terbesar adalah Heineken International BIF, di mana 81,78%. Berikut ini berbagai penghargaan yang didapat oleh PT Multibintang Indonesia. Yang pertama, menerima penghargaan Indonesia Grand Concrete Company 2017. Yang kedua, menerima posisi kedua di Indonesia Corporate Social Responsibility Award 2017 oleh Economy Review. Yang ketiga, menerima Best Water Management dalam Sustainable Business Award 2016. Yang keempat, Multibintang menerima Social Business Enforce Company 2016 dalam program edukasi hijau untuk pendidikan. Dan yang kelima, Multibintang masuk top 5 Indonesia Human Capital Award 2016. Dan untuk yang terakhir, Bintang merek ikonik mendapatkan peringkat ke-64 Most Valued Indonesia Brand 2017 dalam majalah SWA. Berita terkait MLBI dari IDN Finansial pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 14.19 WIB menunjukkan Multibintang raup penjualan domestik sebesar 3,68 triliun. Dapat pastikan bahwa perusahaan ini penjualannya sangat tinggi. Dapat dilihat juga dari grafik MLBI yang saya dapati dari RTI Bisnis. Grafik MLBI dilihat dari pendapatan yang berwarna ungu, perusahaan Multibintang Indonesia mengalami kenaikan terus-menerus, berarti menunjukkan bahwa perusahaan ini berkembang dengan baik. Dilihat dari balance sheet-nya yang berwarna biru, aset menunjukkan kenaikan terus-menerus
dan di mana DR debt equity ratio-nya menunjukkan penurunan, berarti itu baik karena semakin kecil semakin baik. Kesimpulan dari awal saya menjelaskan tentang analisis fundamental MLBI. Hasil-hasil positif MLBI beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modal di perusahaan ini, baik mencari capital gain dari penjualan saham tersebut maupun mencari dividen. Karena di tahun 2020 MLBI membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 0,51%. Sekian dan terima kasih. Video ini saya buat semata-mata hanya untuk pembelajaran mengenai analisis fundamental MLBI. Semoga apa yang saya jelaskan dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kalian semua.